Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Kita tahu, di dalam dunia One Punch Man, kekuatan bukanlah sesuatu yang langka. Dunia ini dipenuhi oleh karakter dengan daya hancur luar biasa, baik dari kalangan pahlawan yang digambarkan oleh para hero kelas S, maupun dari kalangan monster yang digambarkan oleh para makhluk ancaman naga ataupun dewa. Masing-masing karakter ini hadir dengan kekuatan dan gaya bertarung yang berbeda. Ada yang mengandalkan teknik dan pengalaman, ada yang lahir dari evolusi tidak wajar, dan ada pula yang berdiri di puncak kekuasaan karena kekuatan absolut yang seolah melampaui nalar. Untuk itulah, khusus di video ini, kita akan mengulas 20 karakter terkuat di seri One Punch Man. So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Metal Bat. Metal Bat adalah seorang mantan hero kelas S yang sangat identik dengan senjata khasnya, yaitu tongkat besi. Walau selalu mengandalkan tongkat besinya di setiap pertarungan, tapi ternyata kekuatan besar Metal Bat bukanlah karena itu, melainkan karena semangat bertarungnya yang sangat tinggi, di mana dengan semangatnya ini dia pun mampu menjadi lebih kuat setelah mengalami luka-luka serius. Puncak daripada kekuatan besarnya sempat Metal Bat tunjukkan ketika melawan Sage Centipede. Saat itu dia yang mengalami peningkatan, mampu berakselerasi dengan kecepatan monster Garou, yang mana berkat kerja sama apiknya, Sage Centipede pun berhasil ditumbangkan oleh teknik pemotong milik Garou. Führer Ugly. Di balik wajah buruk rupanya tersimpan kekuatan yang begitu mematikan, yaitu Führer mampu melepaskan daya penghancur luar biasa melalui pukulan tangan. Dengan kekuatan penghancurnya ini, Führer telah banyak mengalahkan lawan-lawan kuat, mulai dari merobek tubuh Amai Mas, menghantam tubuh Tank Top Master, memberi rasa takut mendalam pada Super Aloy, menghancurkan tubuh Gams dari dalam, hingga melelehkan dua anggota Dewan Ahli Pedang yaitu Zanbai dan Amahare. Karena itulah, meski terkesan diremehkan, Führer setidaknya mampu memberi teror kepada pahlawan di pertempuran akhir. Secara pada saat itu, tak ada satupun yang bisa menumbangkan ketangguhan fisiknya, sampai-sampai Führer pun harus mati oleh kemunculan evolusi monster Garou yang tengah mengamuk. Homeless Emperor. Kita tahu Homeless adalah salah satu orang yang diberi kekuatan oleh God secara langsung, yang mana kekuatannya yaitu mampu menciptakan, mengendalikan, dan memanipulasi bola-bola energi. Dampak yang dihasilkan dari bola-bola energinya dinilai sangat destruktif, mau yang berukuran kecil maupun yang berukuran besar, semuanya sanggup menghasilkan ledakan dahsyat. Saking dahsyatnya, ledakan tersebut cukup untuk menghancurkan tubuh seseorang ataupun suatu area di sekitar. Melalui kemampuan inilah, Homeless dipandang sebagai salah satu eksekutif monster terkuat. Terbukti di pertempuran akhir, dia mampu membombardir para pahlawan yang menghadang, seperti menghempaskan Shield Emperor dan Zombie Man, menargetkan Tatsumaki yang tengah kelelahan, dan juga melumpuhkan kelompok atomik dengan hujan tembakan. Phoenix Man. Monster burung ini sebenarnya memiliki kemampuan yang sangat OP, yaitu dia mampu bangkit dari kematian sekaligus bertransformasi untuk meningkatkan kekuatan. Pada setiap transformasinya, Phoenix Man akan memperoleh berbagai kemampuan khusus, seperti pada mode Falcon yang membuatnya dapat menghasilkan serangan panas, mode Elang yang membuatnya dapat menaikkan suhu tubuh hingga 10.000 derajat Celcius, dan pada mode Raja Wali yang membuatnya dapat menghidupkan mayat-mayat di sekitar. Dengan semua kemampuan evolusi ini, rasanya Phoenix Man sangat layak menjadi salah satu monster terkuat. Terbukti pada pertempuran besar melawan pahlawan, dia yang awalnya berstatus monster ancaman iblis sanggup berevolusi menjadi monster ancaman naga.
yang mana pada level tertingginya ini dia berhasil menyudutkan pahlawan kelas S Shield Emperor, meskipun sayangnya di sana dia harus berakhir kalah dengan kekalahannya yang begitu konyol. 今度は我々が世界の主役を演じるのだ。スーツとアクターの執念の勝利だ。フェニックスブリリアントイーグルモード。 Atomic Samurai. Walau sempat dikalahkan oleh Black Sperm, tapi kemampuan Atomic dalam berpedang tentu tak perlu diragukan, di mana dia mampu menghasilkan banyak sekali tebasan hanya dengan satu kali ayunan. Apalagi saat ini, Atomic juga telah mewarisi pedang legendaris Matahari, sebuah pedang mistis yang konon katanya akan memberi kekuatan besar pada orang-orang terpilih. Meski Atomic sendiri belum menguasainya secara penuh, tapi di perang akhir dia sempat menunjukkan peningkatan kekuatan. Terbukti saat itu dengan pedang Matahari dia mampu memotong lengan Golden Sperm dan juga mampu meleburkan tembakan bola energi besar milik Homeless Emperor. Jadi bisa kita bayangkan betapa kuatnya Atomic jika sudah menguasai pedang legendaris ini. Secara ketika menggunakan pedang biasa saja dia sudah menjadi sosok yang sangat kuat, yang mana kekuatannya itu pun tercermin dari statusnya sebagai hero kelas S peringkat 4 kala itu. Atomic Zam. Silver Fang. Tak usah diragukan lagi mengenai kekuatan bertarung pria tua satu ini. Bang, sang mantan hero kelas S, adalah seniman ahli bela diri ternama. Walau usianya sudah sangat tua, tapi kekuatan Bang tak jauh berbeda dengan masa primanya. Mau dari segi fisik, kecepatan maupun ketahanan tubuh, semuanya dapat dia padukan dengan teknik terhebatnya yaitu tinju penghancur aliran air. Berbekal teknik tinju itulah Bang sudah banyak mengalahkan lawan-lawan kuat. Bahkan pada puncaknya, di perang akhir Bang mampu bertarung seimbang melawan evolusi monster Garo, di mana saat itu dia terus melancarkan berbagai serangan brutal sampai-sampai serangannya itu pun berhasil menyadarkan Garo yang sebelumnya hilang kendali. Aksi nyata yang selama ini Bang lakukan membuatnya kini diakui oleh para pahlawan, salah satunya yaitu oleh Atomic Samurai yang menganggap Bang sebagai rival untuk bisa dilampaui. Senpu Yusui Goki Kuretsen. Flashy Flash. Banyak orang menilai peringkat Flash sebagai hero kelas S nomor 10 terlalu direndahkan, karena memang kita merasa dia memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat, khususnya dari segi kecepatan disertai keterampilan membunuh menggunakan pedang layaknya seorang ninja. Selain itu, kita juga tahu bahwa sedari dulu Flash sudah dipandang sebagai salah satu ninja terkuat, yang mana hal itu dibuktikan dari tindakannya yang sanggup membunuh para petinggi di desa ninja tersembunyi. Apalagi setelah bergabung dengan asosiasi pahlawan, Flash banyak menorehkan pencapaian luar biasa, seperti menumbangkan dua monster ancaman naga Galwin dan Hellfire Flame, menandingi kecepatan monster Garo dan Platinum, hingga mengalahkan kelompok ninja surgawi yang dipimpin oleh MT Void. Satu hal yang mungkin menjadi alasan kenapa peringkat Flash terlalu rendah adalah karena dia selalu beraksi diam-diam, seperti yang sempat dia ungkapkan pada Galwin dan Hellfire Flame bahwa tanpa diketahui orang-orang dirinya telah membunuh bos-bos kriminal yang berhubungan dengan desa ninja. Zetsugi Senkouzan. Overground Rover. Monster berwujud anjing raksasa ini dibekali kekuatan luar biasa, di mana dia mampu menghasilkan tembakan bola energi yang memiliki daya hancur lebih besar daripada Homeless. Bayangkan saja, satu tembakan dari Rover sudah sanggup mengguncang area luas di sekitar, apalagi tembakan dari mulutnya ini juga dapat diluncurkan secara beruntun, sehingga hal itu pun akan memberi dampak kerusakan sangat parah akibat gelombang kejut yang dihasilkan.
Bukti dari kekuatan bola energinya sempat Rover tunjukkan ketika menjadi hewan peliharaan Saitama. Saat itu meski ukuran tubuhnya mengecil, tapi tembakan bola energinya masih terasa kuat, setidaknya mampu menghambat dua tembakan energi yang dilancarkan dua monster surgawi yaitu Byakko dan Genbu. Black Sperm. Tengil, petakilan, dan tukang yeping, mungkin itulah kata-kata yang pantas untuk disematkan pada monster satu ini. Bagaimana tidak, di setiap pertarungan Black Sperm sering mengolok-olok lawannya bukan karena ingin meruntuhkan mental, melainkan karena dia sangat percaya diri dengan kemampuannya yang bisa memenangkan pertarungan. Kemampuan yang dimilikinya ini berlandas pada anatomi tubuh, di mana tubuhnya tersusun dari sel-sel hidup yang membuatnya bisa membelah diri sekaligus berevolusi ke dalam wujud baru. Pada setiap evolusinya, Black Sperm akan mendapat peningkatan kekuatan yang sangat drastis. Seperti pada mode biasa yaitu Black Sperm, dia mampu melucuti Atomic Samurai. Pada mode lanjutan yaitu Golden Sperm, dia mampu mengalahkan Führer Ugly. Dan juga pada mode terkuat yaitu Platinum Sperm, dia mampu mengalahkan Flashy Flash hingga menandingi kecepatan monster Garou. Jadi bisa kita simpulkan, selain cepat dan kuat, Black Sperm juga memiliki daya tahan tubuh yang tinggi. Karena selama satu selnya masih ada, dia masih bisa hidup, bahkan bisa menumbuhkan kembali banyak selnya hanya dengan memakan asupan protein. Sage Centipede. Di antara semua monster kelabang, Sage Centipede dikatakan adalah puncak evolusi tertinggi. Bisa dilihat dari ukurannya, Sage dibekali panjang tubuh 6.666 kaki, yang mana dengan ukurannya itu, dia pun tentu dapat memberi dampak kehancuran yang sangat besar di area sekitar. Bahkan tak hanya itu saja, Sage Centipede juga dibekali fleksibilitas bertarung yang cukup tinggi. Dia mampu menggunakan cangkang keras untuk menahan setiap serangan, meregenerasi tubuh selama inti organnya tidak hancur, melancarkan banyak sekali pukulan keras, hingga mampu memutar seluruh tubuh untuk menghasilkan serangan seperti bor. Berbekal kekuatan dan ukuran tubuhnya ini, Sage pun disebut sebagai makhluk utusan dewa. Terbukti di perang akhir, dia mampu memberi kehancuran total di area pertempuran, sampai pada akhirnya aksinya ini pun harus terhenti setelah Garou mengerahkan seluruh kekuatan monsternya. Evil Natural Water. Kita tahu, monster berwujud air ini memiliki kemampuan untuk bisa memanipulasi cairan di dalam tubuh. Dengan kemampuannya ini, Evil mampu menyudutkan para pahlawan di perang akhir, dari mulai memberi teror pada kelompok Ia Iron, menenggelamkan Shield Emperor di dalam gelembung air, hingga memaksa Super Alloy untuk terus menahan tembakan airnya. Sebab itulah tidak heran jika Evil diakui sebagai makhluk utusan dewa oleh Sage Centipede. Hal itu dikarenakan Evil ternyata juga bisa menyerap cairan apapun dari luar, termasuk air di lautan, yang membuatnya bisa berevolusi menjadi Evil Ocean Water. Pada wujud terkuatnya ini, Evil tentu berpotensi mampu menciptakan badai tsunami besar. Terbukti hanya dengan satu tembakan air saja, dia sudah sanggup meluluh lantakkan pesisir pantai. Meskipun sayangnya, aksi teror ini harus berhenti setelah Saitama muncul dan menghancurkan tubuh lautannya. Orochi. Sebagai pemimpin terdepan asosiasi monster, tak perlu diragukan mengenai kekuatan yang dimiliki Orochi. Melalui eksperimennya bersama Psychos, dia dibekali segudang kemampuan yang luar biasa, seperti mampu merubah dan memanipulasi tubuh sesuka hati, meniru teknik orang lain yang dia lihat, menyerap organisme lain untuk terus beregenerasi, menghasilkan kobaran api panas dari tubuh, dan juga mampu memproyeksikan tembakan energi yang sangat besar. Dengan semua kemampuan ini, Orochi tentu sangat layak dipandang sebagai raja monster. Andai saja dia tidak bertemu Saitama, mungkin keberadaannya akan lebih menyulitkan bagi para pahlawan di perang akhir.
Psychos. Seperti kita tahu, karakter berparas cantik ini adalah pendiri sekaligus pemimpin bayang-bayang asosiasi monster. Selain dibekali kejeniusan dalam berbagai eksperimen, Psychos juga dibekali kemampuan sebagai seorang esper. Mungkin kemampuan espernya ini hampir setingkat dengan Tatsumaki, yang mana hal itu terlihat ketika dia berhasil menguasai penggabungan dengan tubuh Orochi. Dalam wujud gabungannya, Psychos mendapat peningkatan semua kemampuan, mau itu kemampuan yang dimiliki Orochi maupun kemampuan esper yang dimilikinya, dia dapat menggunakannya dengan sangat bebas. Seperti yang tercermin dari dua teknik terkuatnya, pertama yaitu mampu melipat gandakan gravitasi untuk menghancurkan tubuh target, dan kedua yaitu mampu melepaskan tembakan laser berskala luas untuk membelah apapun di hadapannya. Melalui penggabungannya itulah, Psychos sanggup membuat Tatsumaki kewalahan di perang akhir. Dia bahkan mampu bertahan sangat lama ketika digempur habis-habisan oleh semua hero kelas S. Tatsumaki. Tidak usah diragukan lagi mengenai kekuatan esper satu ini. Tatsumaki adalah hero kelas S peringkat 2 yang disebut-sebut sebagai esper terkuat. Bagaimana tidak, kemampuan esper Tatsumaki tidak hanya mencakup skala kecil saja, melainkan dia sudah banyak menunjukkan kemampuan-kemampuan esper dengan skala besar, seperti mampu menciptakan penghalang psikis berukuran raksasa, meremas banyak lawan hingga menjadi debu, melumpuhkan kekuatan hidup seseorang, mengangkat banyak sekali bebatuan raksasa, dan juga mampu menciptakan pusaran angin besar layaknya tornado. Berbekal kekuatan espernya yang besar ini, Tatsumaki pun sering menjadi kartu andalan bagi pihak asosiasi pahlawan. Karena dilihat dari manapun, selama ini dia sudah banyak melakukan aksi-aksi heroik, entah itu ketika dia menyelamatkan para pahlawan yang sedang terpojok, maupun ketika dia berhasil mengalahkan musuh-musuh utama seperti Psychos Orochi. Boros. Selaku villain utama di season 1, makhluk alien bernama Boros ini tentu memiliki kekuatan sangat besar. Kekuatannya berasal dari sebuah energi yang disebut energi laten, yang mana dengan energinya ini, dia pun bisa mengakses teknik meteoric burst untuk bertransformasi menjadi lebih kuat. Walau imbalan dari tekniknya adalah memperpendek umur, tapi kekuatan yang didapat sangat sepadan. Pasalnya ketika bertarung melawan Saitama, dia sanggup meningkatkan kecepatan hingga membuat area yang dilewatinya meleleh, meningkatkan serangan fisik hingga membuat Saitama terhempas ke bulan, dan juga meningkatkan tembakan energi hingga membuat area di sekitar hancur lebur. Menilik dari kekuatannya ini, tidak berlebihan jika Boros dicap sebagai ancaman berbahaya. Secara pada faktanya, dia telah banyak menaklukkan planet sekaligus menjadi salah satu makhluk yang kekuatannya diakui Saitama. Meteoric Burst! Blaze. Sebagai hero kelas S peringkat 1, Blaze tentu dibekali kekuatan sangat besar. Bahkan jika tidak ada si botak Saitama, dia pasti akan menjadi orang terkuat di antara para pahlawan. Secara ditunjukkan dalam ceritanya, Blaze memiliki dua kemampuan luar biasa. Pertama yaitu mampu menciptakan portal dimensi, dan kedua yaitu mampu memanipulasi gravitasi. Yang mana dengan kedua kemampuan inilah dia pun dapat mengerahkan berbagai teknik-teknik hebat seperti Dimension Cannon, tembakan bola energi yang bisa memindahkan target ketika bersentuhan, Gravity Knuckle, pukulan gravitasi yang mampu memberi hantaman dengan tekanan luar biasa, Giga Gravity Blow, tembakan bola energi gravitasi yang dapat dilancarkan secara beruntun, dan juga Shot, teknik penyegelan yang mampu menjebak target di dalam dimensi tertentu. Melihat dari kekuatannya tersebut, tidak heran Blaze merasa bahwa tugasnya bukan lagi sekedar menjaga bumi dari dalam, melainkan dia harus menjaga bumi dari luar, khususnya ancaman serius dari entitas yang disebut sebagai dewa alias God.
Empty Void. Jika merujuk pada karakter aslinya sebagai manusia dengan label ninja terkuat, Empty Void memang masih berada di bawah Blaze. Namun jika merujuk pada karakternya yang sudah berwujud kosmik, itu lain cerita. Apalagi sebelum ceritanya direvisi, kita tahu seberapa OP-nya kemampuan Empty Void. Dia mampu berpindah-pindah ruang dimensi, memanipulasi langit-langit angkasa, menyerap gravity knuckle milik Blaze, menghasilkan tembakan bola energi, dan juga mampu memotong dimension cannon milik Blaze. Selain itu, Empty Void juga memiliki satu teknik multiverse yang sangat kuat, namanya adalah Dimension Slash, sebuah tebasan pedang yang dilakukan dari ruang dimensi lain, yang mana dampak dari tebasannya sanggup memotong dimensi hingga memberi kehancuran besar pada target. Garou. Kita tahu Garou adalah segelintir manusia yang hampir mampu mendobrak limiter kekuatannya sendiri. Selain karena dibekali tekad kuat dan ambisinya sebagai monster, dia juga dibekali dua kemampuan istimewa. Pertama yaitu adaptability yang membuatnya mampu beradaptasi di segala macam pertarungan, dan kedua yaitu mimicry yang membuatnya mampu meniru teknik orang lain. Berbekal semua itulah, Garou berhasil mencapai tahap kesempurnaan di setiap evolusi, dari mulai tahap manusia yang kekuatannya menyamai level hero kelas S, tahap monster yang kekuatannya menyamai level ancaman naga, hingga tahap kosmik yang kekuatannya menyamai level ancaman dewa. Bukti nyata dari puncak kekuatan Garou bisa dilihat ketika berada dalam wujud kosmik. Saat itu hanya dengan memancarkan radiasi, dia mampu menumbangkan semua pahlawan, termasuk menyudutkan hero nomor 1 yaitu Blaze tanpa ada sedikit pun perlawanan yang berarti. God. Terlepas dari sosoknya yang masih menjadi misteri, makhluk berwujud gumpalan daging ini dikatakan memiliki kekuatan sangat besar. Terbukti selama ini, God adalah entitas yang sudah memberi kekuatan pada individu-individu kuat seperti Garou dan Empty Void yang dapat berevolusi ke wujud kosmik, Homeless Emperor yang dapat memanipulasi bola-bola energi, dan juga Psychos yang dapat menguasai penyatuan dengan Orochi. Apalagi menilik dari narasi mangganya, God juga ditunjukkan berada di level dimensi tertinggi, meski tidak disebutkan secara pasti, tapi dimensinya ini melebihi dimensi yang berada di luar nalar manusia. Dan hal itu pun dibuktikan dari bagaimana wujudnya tidak bisa dilihat oleh orang-orang sekalipun oleh Saitama. Jadi berdasarkan itulah, dengan kuasanya dan ketidaktampakannya, besar kemungkinan God akan menjadi musuh utama di seri One Punch Man. Dia mungkin bisa menjadi lawan sepadan bagi Saitama. Secara kedua individu ini dicap sebagai anomali makhluk yang kekuatannya melampaui batas. Saitama. Tak perlu dipertanyakan siapa karakter terkuat di seri One Punch Man. Siapa lagi kalau bukan Saitama, si botak anomali yang memiliki tinju luar biasa. Bagaimana tidak, Saitama seolah menjadi cheater yang merusak standar kekuatan di anime ini. Musuh yang awalnya terlihat kuat, badas, dan mengerikan justru hanya sekedar mainan di hadapannya. Karena dengan bermodalkan satu tinju, dia sudah sanggup mengalahkan semua lawan tanpa kesulitan sedikit pun. Belum lagi, Saitama tampaknya juga memiliki 3 kemampuan berbasis supranatural. Pertama, yaitu mampu berinteraksi secara psikis di dalam dimensi lain. Kedua, mampu meniru teknik spiritual milik orang lain. Dan ketiga, yaitu mampu menetralkan pengaruh kekuatan dari God. Dengan semua itulah, Dr. Genus menyebut bahwa Saitama adalah contoh dari orang yang mampu mendobrak limiter kekuatan. Karena dilihat dari segi manapun, mau dari segi fisik maupun mental, kekuatannya memang melampaui batasan seorang manusia. Hissatsu Maji Series Maji Naguri.
Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Dari 20 karakter di atas, manakah yang paling kuat dan menjadi favorit kalian? Tulis jawabannya di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.